Angkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda. Untuk di hari ini di Jumat 20 Desember 2024. Silakan bergabung bersama kami pendengar di 0711369977. Bisa juga chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp kami di 082179279090. Anda bisa menyimak siaran ini juga melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini kami sudah tersambung bersama narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Ada Mbak Jelly Milinia Puspitasari SPMSI, Leader of Trash Ranger South Sumatra. Mbak Jelly, selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Jelly gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik juga. Ini Leader of Trash Ranger South Sumatra ini maksudnya adalah ketua komunitas Trash Ranger. Trash Ranger. Jadi Ya. di bidang lingkungan ya? Iya benar, Mbak, ada di bidang lingkungan. Oke. Udah berapa lama nih Mbak menjadi Leader of Trash Ranger ini? Untuk menjadi leadernya baru tahun ini, Mbak. Oh, baru Kalau tahun ini. kemarin itu baru co-leader. Mm-mm. Jadi tahun ini menjadi leadernya. Oh, jadi leadernya ya. Oke, sampai tahun kepemimpinannya sampai tahun berapa ini? 2025. 2025. Nah, sebelum ada kaitannya nih ya, kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini. Mbak Jelly sendiri kalau di Trash Ranger ini ada berapa member sih yang bergabung, berapa anggotanya gitu? Sejauh ini Mm-mm. udah under 100 orang, Mbak, untuk di Sumsel. Tapi kalau untuk Trans Ranger sendiri sebenarnya udah tersebar di beberapa, khususnya di Indonesia ya, Mbak, beberapa provinsi. Mm-mm. Ada Sumatera Selatan dan juga provinsi lainnya. Goalsnya adanya Trash Ranger ini apa Mbak? Jadi kami itu ada 7 pilar, Mm-mm, Mbak, mm-mm. di mana memang tujuan kita mau ngajak pemuda khususnya agar lebih peduli kepada lingkungan, Ya. solidaritas juga, dan juga membangun public speaking mereka. Jadi bukan cuman untuk luar, tetapi untuk diri pribadi mereka juga mengalami perkembangan seperti itu. Oke, berarti solidaritas di situ juga ada, ternyata dibantu juga Iya, dengan public speaking ya. benar Oke, sekali. baiklah kalau begitu. Nah, lanjut kita akan berbincang-bincang ini mengenai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Mbak Jelly ini kan leader of Trash Ranger South Sumatera. Jadi banyak orang ya yang ternyata yang harus diliderin, harus dipimpin ya. Mbak Jelly sendiri bagaimana Mbak Jelly memaknai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini, Mbak? Oke, Bel. Jadi kalau hari HKS ini ya, menurut saya merupakan suatu momen yang sangat positif, khususnya dalam membangun nilai solidaritas di masyarakat. Apalagi di era revolusi 4.5 ya, sudah digital gitu. Iya. Meningkatkan kita pada pentingnya semangat gotong royong, Mm-mm. kemudian empati, dan juga kepekaan sosial yang seringkali memudar Mm-mm. dalam era modern yang cenderung individualis. Kemudian juga HKS bukan hanya tentang perayaan simbolis menurut saya. Jadi tetapi juga mendorong aksi nyata seperti bakti sosial, penggalangan dana, atau pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Khususnya juga kita peduli sampah juga termasuk tuh solidaritas untuk di dalam HKS ini. Kemudian HKS itu merupakan momen yang perlu dimaknai secara mendalam menurut saya agar menjadi penggerak perubahan sosial. Jadi dengan semangat kesetiakawanan kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis dan juga berkeadilan. Itu sih menurut saya. Baik. Kalau dikaitkan dengan solidaritas tadi ya, kalau di
apa di Trash Ranger ini sendiri membangun solidaritas yang seperti apa sih? Oke, jadi karena kita komunitas ya, kita punya visi dan misi yang sama dengan tujuan yang sama gitu. Jadi di sini kami selalu sering komunikasi. Yang pertama itu menjalin komunikasi untuk menyelenggarakan suatu acara atau program yang memang sesuai dengan tujuan kami. Di sini juga kami yang pertama kami buat itu membangun dulu hubungan yang baik antar internal. Seperti kita kan kalau di dalam organisasi atau komunitas ada leader atau sebagainya, tetapi semua bagian atau bagian dari struktural itu tidak membuat kami merasa tinggi, tetapi kami menyamakan, jadi menyetarakan. Kemudian setiap kami ada program, kami selalu membentuk suatu panitia. Sebenarnya itu juga suatu bentuk apa namanya? Solidaritas kita ya. Jadi kita sama-sama bergotong royong untuk melaksanakan suatu event tersebut. Khususnya kami juga ada pembersihan ya, kayak pembersihan sampah seperti itu, clean day, di mana itu juga menggerakkan teman-teman lainnya, misal volunteer yang punya jiwa sosial tinggi terhadap lingkungan juga, itu kami sama-sama bergerak. Bagaimana kita sama-sama membersihkan sampah, misal seperti di sungai. Kemarin kami sempat membersihkan juga di sungai Rame itu kerjasama dengan komunitas lain. Jadi kami tidak cuma di Trust Ranger, kami juga bisa mengajak komunitas-komunitas lain. Apalagi di Sumatera Selatan sudah banyak sekali sebenarnya pemuda-pemuda yang aktif dalam komunitas. Yang pertama mungkin tadi kita harus jaga komunikasi dengan baik, kemudian kita harus punya etika baik dalam bersosial ya, dan juga punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi peduli. Jadi peduli itu bukan harus langsung besar, tetapi peduli dulu dengan diri sendiri. Seperti itu. Baik. Nah, peduli dengan diri sendiri dulu gitu ya Mbak ya. Ini juga mungkin yang harus menjadi catatan kita semua ya. Kadang malah kita kebalikannya terlalu aware sama orang lain, bahkan kita melupakan sebenarnya kita juga butuh sesuatu yang harus diperdulikan ya. Nah, Mbak Jali melihat ini seperti apa? Nah, menurut saya sebenarnya kalau kita apa kesetiakawanan sosial itu kalau kita hubungkan dengan psikologi ya, namanya sosial itu pasti berhubungan dengan komunikasi dan sebagainya. Nah, untuk kita bisa dipedulikan orang lain, berarti kita harus mempedulikan diri sendiri. Contohnya, seperti bagaimana cara kita bersikap. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menilai atau menghadapi makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan cuman manusia, tetapi juga hewan ataupun tumbuhan. Itu juga. Nah, kemudian untuk implementasinya, seperti kalau dihubungkan di komunitas kami ya, Trust Ranger, itu kami punya langkah kecil yaitu di diri sendiri mengurangi sampah, konsumsi sampah plastik atau sering kami sebut dengan diet plastik. Jadi bukan cuma diet apa namanya? Diet makan ya buat tubuh sehat, tetapi ada juga diet plastik untuk diri kita dan dampaknya jangka panjang untuk ini apa namanya? Anak cucu kita nanti gitu. Jadi caranya tadi dari kita memilih produk, usahakan pilihlah produk-produk yang minim akan sampah. Kalau misal ada yang isi ulang, maka pilih isi ulang seperti itu. Kemudian yang paling penting itu cara berbicara tadi yang saya sebutkan, maka itu yang paling harus kita pelajari. Karena banyak sekali orang itu eh, hanya ingin mendengarkan, hanya ingin didengar tapi tidak ingin mendengarkan. Itu sebenarnya suatu ini ya soft skill yang harus dipelajari juga dalam khususnya dalam sosial gitu. Kemudian harus peka. Peka itu akan terbentuk apabila kita sering melihat secara langsung. Tetapi kalau kita keseringan main handphone atau gadget, itu terkadang banyak hoax ya, yang membuat terkadang kelunturan akan eh, kepekaan kita. Misal nih, contoh kasus yang sekarang ya, yang lagi viral banyak sekali kita sudah membantu, misal ada kasus yang sampai sekarang belum selesai-selesai ya, yang mungkin saya sebut yang kayak Agus ya, itu menjadi viral sekali. Itu sebenarnya di sosial media itu bisa membuat luntur suatu solidaritas kita terhadap membantu orang yang mengalami sakit atau dan sebagainya. Itu tadi
Jadi kita harus bisa memilah beberapa informasi juga harusnya digital di revolusi 5.0. Kemudian kita juga harus bisa melihat atau tidak mengejudgment orang itu orang itu dengan mudah. Itu semua harus dari diri sendiri gitu. Mungkin itu sih Mbak, kalau dari diri sendiri. Baik. Nah, jadi Mbak Jali ya, saya akan bacakan dulu WhatsApp. Ini komen yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Boleh. Tapi sebelumnya untuk Anda juga pendengar yang mau telepon boleh, terus juga WhatsApp juga boleh, bahkan chat kami ke aplikasi RRI Digital juga boleh. Ada Mbak Pur yang udah bertanya, pagi Mbak, jiwa Korsa di momen Hari Kesetiakawanan Sosial ini saat ini di kalangan Gen Z itu sedikit berkurang, apalagi di era digital. Kepedulian juga berkurang. Apakah memang bagaimana Mbak Jelly yang juga kayaknya ini Gen Z juga ya Iya, Mbak Put men- Gen Z. menanggapi hal tersebut begitu? Oke, sebenarnya revolusi ya 5.0 itu sangat baik apabila kita bisa melakukan dengan baik, maksudnya memanfaatkan dengan baik. Namun setiap kebaikan pasti ada juga dampak negatifnya. Tidak semua itu dapat positif semua ya. Khususnya menjadi tantangan besar di Gen Z gitu. Kok kita kebanyakan main sosmed itu juga ada datanya ya. Kalau misal Gen Z sekarang di era-era sekarang itu paling banyak nonton main HP misalnya Instagram, Facebook dan nonton TV itu paling rendah. Jadi kayak berita-berita di TV atau channel-channel di TV itu paling rendah sekarang ditonton. Paling yang nonton itu era-era sebelumnya ya, Gen X gitu, Gen alu apa milenial dan sebagainya. Dan untuk menyikapi sebenarnya yang pertama itu kalau misal untuk Gen Z ya, Gen Z sendiri mungkin kita memang tidak boleh anti akan digital ataupun AI. Kita nggak bisa boleh anti, tetapi kita juga tidak boleh menggunakan itu secara keseluruhan. Contohnya gini, dalam menggunakan AI atau teknologi kita harus pelajari etika. Makanya sesuatu itu kita harus punya ilmunya terlebih dahulu, ilmu dasarnya. Misal Instagram atau Facebook atau YouTube dan sebagainya itu punya manfaat bagi sekali untuk kita, khususnya kalau misal kita mau membantu apa namanya eh, sejawat kita, misal penggalangan dana dan sebagainya, itu sangat bermanfaat dan lebih luas kita jangkauannya. Tetapi etikanya yang harus kita pelajari. Bagaimana etika penggunaan atau pemanfaatan media sosial dalam penggalangan dana? Pasti di pemerintah kita juga punya aturan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kemudian yang kedua, kalau misal kita pakai ini ya menyikapi AI. Misal kebanyakan sekarang kalau AI itu bukan cuman mahasiswa, tetapi kadang siswa sudah pakai AI. Contohnya kayak ChatGPT. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Menurut saya pro dengan adanya ChatGPT. Asalkan kita menggunakan dengan tadi etikanya dengan benar gitu. Makanya kita perlu tahu bagaimana cara penggunaan yang benar. Sebenarnya AI itu sebagai asisten kita, bukan sebagai bos kita gitu. Karena apa? Karena dengan AI itu kita kreativitas kita lebih tinggi. Kemudian tujuan AI apa? AI itu kadang kita bisa komunikasi seolah kita berkomunikasi secara langsung dengan orang dan mendapatkan ide-ide masukan. Nah, masukan itu jangan kita ambil mentah-mentah, tetapi kita eh, baca baik-baik, kemudian kita cari lagi sumbernya, itu juga sangat bermanfaat. Kemudian juga mengenai ini ya, kayak Instagram, sebenarnya Instagram itu baik sekali teman-teman kalau kita bisa manfaatkan dengan baik seperti branding diri gitu. Kemudian juga seperti apa namanya kalau kita ini ya jualan ya online itu juga bermanfaat sekali. Jadi menurut saya dititikkan kita tidak boleh anti akan AI ataupun teknologi. Tetapi kita harus belajar bagaimana etika dalam penggunaan teknologi itu. Karena memang AI itu digunakan untuk memanusiakan manusia. Jadi AI-nya itu ya bukan untuk kita jadi apa ya, jadi bodoh gitu. Kalau kita sudah pakai AI
AI seluruhnya misalnya, buatkan saya esai gitu. Itu kan berarti AI yang kerja, tapi bukan otak teman-teman. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan, teman-teman. Jadi itu sih menurut saya, Mbak. Jadi harus ditanamkan etikanya dan harus belajar. Diterapkan literasi. Itu yang paling penting. Literasi itu nggak ketinggalan kayaknya ya. Iya, benar. Karena minim sekali ya literasi Ya, sekarang. minim literasi ya. Padahal ini literasi ini kan maksudnya di era digital ini kan sangat memudahkan ya, tapi entah kenapa malah kayak terjadi kemerosotan begitu ya. Iya, Nah, mentalnya yang berubah sekarang. susah nih kalau misalnya berhubungan dengan mental ya. Nah, Mm-mm. ini kan Mbak Jelly kan di Trash Ranger South Sumatera ini kan di sini kan banyak ya teman-teman, banyak apa teman-teman dalam kelompok komunitas ini ya. Bagaimana sih cara teman-teman sendiri ya dalam menanamkan nilai-nilai kesetikawanan di dalam Trash Ranger ini? Karena kan memang ini kan kerja tim begitu kan ya. Jadi pasti kan ada dorongan teman-teman dan juga anggota Trust Ranger ini untuk terus berkomitmen dalam kegiatan, apalagi itu udah banyak banget tuh, ada pilar-pilar tadi disebutkan ya. Nah, seperti apa nih Mbak? Nilai-nilai apa yang memang paling mendasari mungkin ya kesetikawanan di dalam tim? Oke. Jadi yang paling mendasari sebenarnya visi dan misi serta tujuan yang sama. Itu yang paling mendasari. Jadi kalau misal kita masuk dalam suatu komunitas, biasanya kita punya tujuan yang sama. Orang-orang yang memang peduli lingkungan, khususnya masuk Trust Ranger. Kalau orang-orang peduli tentang literasi, maka dia akan mencari komunitas literasi. Itu yang pertama. Kemudian yang membedakan setiap komunitas itu bagaimana mereka nge-treat atau menjaga hubungan dengan anggota. Nah, di Transranger kami itu membuat suatu komunitas ini bukan eh, komunitas yang pakai kasta-kasta. Jadi kami itu tujuannya adanya struktur itu hanya untuk memantau agar berjalan dengan baik. Kemudian di sini kami membuat suatu komunitas itu menjadi suatu keluarga. Jadi kami tidak membeda-bedakan apakah dia sebagai jabatan tinggi atau dia punya pengalaman tinggi dan sebagainya gitu. Itu kami anggap semuanya sama gitu. Jadi di sini kami menekankan musyawarah. Setiap kami ada event, kami selalu koordinasi baik via Zoom atau offline untuk mengomunikasikan kira-kira program kita gini. Jadi program yang kita dapatkan atau program yang kita akan lakukan itu kami selalu pikirkan jangka panjangnya. Kira-kira jangka panjangnya apa? Jadi harapan kami Trust Ranger ini bukan cuman yang penting terlaksana, kedepannya terserah gitu. Jadi itu yang selalu kami tanamkan. Kemudian juga kami selalu menerapkan, berusaha untuk terus menerapkan untuk para anggota apabila tidak bisa hadir rapat atau sebagainya wajib konfirmasi. Dan apabila ada beberapa mungkin anggota yang tidak aktif tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba hilang, itu kami ada bagian yang memantau itu biasanya kami akan komunikasi kira-kira ada kendala apa dan sebagainya karena memang Trust Ranger ini tujuannya itu sebagai keluarga gitu, tujuan kita untuk berkembang bersama, belajar bersama dan juga menghasilkan dampak jangka panjang. Itu yang selalu kami terapkan dan kami selalu menerapkan untuk saling menghargai pendapat dan menghasilkan suatu eh, hasil itu yang dari musyawarah. Mungkin itu yang selalu budaya ya, budaya kami yang kami terapkan. Dan kami selalu juga open sekali kolaborasi gitu. Kalau misal komunitas-komunitas lain yang ingin berkolaborasi, asalkan tidak keluar dari 7 pilar kami. Mungkin itu. Jadi kalau bisa dibilang ini timnya solid ya, begitu ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya, oke. Jadi kan kalau solid berarti kawanannya itu ya udah teruji begitu ya, Mbak Jali ya. Mm-mm. Kok jawab heeh-nya kecil banget. Iya, insya Allah. Iya, Mbak. Karena Oke. kami Mm-mm. baru menerapkan, karena kan kami baru juga ya Mbak, di Iya, tahun 2024 iya. kemarin, itu kami baru banyak belajar dari Mm-mm. beberapa kayak sistem dan sebagainya. Mm-mm. Oke. Kemarin di awal-awal kami kayak kayak komunitas yang kayak, oh ya udah kita event gini-gini, tapi seterusnya kayak, oh ternyata event ini kalau nggak ada kelanjutannya itu kayak percuma gitu, kayak apa ya ngomongnya?
kita ngelakuin sesuatu tapi tidak ada kelanjutan itu Sia-sia ya. hmm, iya Rasanya sia-sia. Lebih sia-sia baik aja, fleksibel ya. tapi ada kelanjutan. Nah, di tahun ini khususnya Mbak di baru bulan ini ya, bulan Ya, eh, November. Bulan ya. November kami udah mulai menyiapkan itu dan kami juga yang pertama kami lakukan itu internal dulu yang kami Mm-mm, apa namanya kami guide dan sekarang kami juga lagi oprek juga Mbak mm-mm, oprek untuk yang aktif di 2025 karena kan komunitas itu biasanya aktifnya 1 tahun dan mm-mm, juga kalau misalnya mau lanjut diperbolehkan mm-mm. seperti itu jadi memang di tahun ini di tahun 2024 itu kami sudah mulai untuk membuat internal terlebih Mm-mm. dahulu yang solid. Dan alhamdulillah sejauh ini kami sudah internalnya Mbak ada yang aktif itu alhamdulillah sangat solid sekali. Alhamdulillah ya, sangat solid sekali ya. Oke, kita ke pendengar dulu ya, Mbak Jelly. Ini sudah ada pendengar yang bergabung sepertinya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata, Selamat Edi, pagi, sama Bapak siapa di mana, Pak? Pak Jakaria di Kenter. Pak Zakaria di Kentan. Silakan, Pak. Ya, mau tanya ya sama Mbak Jeli ya. Iya, silakan, Pak. Ya, Pak Ya, Zakaria. ya, selamat pagi Mbak Jeli. Ini Mbak Jeli mau tanya, itu itu namanya trans ranger ini bergeraknya saya baru tahu ya di bidang apa gitu dan misinya dan tujuannya itu untuk apa gitu karena pengen saya termasuk generasi yang lama ya. Oke. Terima kasih Mbak Jeli, Mbak Tata. Oke. Ya, Oke. Baiklah, silakan terima dijawab, kasih Mbak. banyak Iya. ya Pak. Jauh sekali ya Mhm. tempatnya. Jadi Trust Ranger itu sebenarnya kami itu bergerak di bidang lingkungan. Kami ada 7 pilar, yang mana yang pertama itu tentang apa namanya lingkungan ya, waste management. Kemudian kami juga ada penelitian, pengabdian. Kemudian kami juga ada kegiatan-kegiatan yang pengurangan sampah-sampah plastik yang kayak gitu. Kemudian masih banyak lagi beberapa kegiatan yang memang khusus untuk memajukan atau khusus ke bidang lingkungan. Karena sekarang ini lingkungan kita ya udah sangat diperhatikan, maksudnya sangat dilirik juga, khususnya bukan cuma pemuda sekarang yang peduli akan lingkungan, tetapi pemerintah juga. Makanya di sini kami biasanya kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, salah satunya seperti penanaman pohon di beberapa kota, di kota ya. Kemudian juga kemarin kami tanam pohon kolaborasi dengan Young on Top itu menanam 300 pohon di Taman Bukit Siguntang, Palembang. Di sana itu merupakan termasuk paru-paru ya, paru-paru kota juga. Kemudian kami juga ada kegiatan seperti kemarin Trust Ranger juga buat video, film sama TVRI, Val TV maaf, Val TV itu ngebuat tadi film temanya diet plastik. Kenapa? Tujuannya kita memulai sesuatu itu dari diri sendiri. Jadi kita mengurangi pengurangan sampah dan sebagainya. Kemudian juga kami ada juga kegiatan waste management, misal sampah-sampah itu kita olah nantinya. Misal sampah kertas yang bekas itu banyak sekali ya, apalagi mahasiswa kalau revisi dan sebagainya itu punya sampah, itu lagi kami eh, kami susun tujuannya bisa menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan lagi. Nah, itu kami juga sering sosialisasi. Kemarin kami juga ada di event yang diadakan di Spora Sumsel. Itu kami sosialisasi mengenai peduli lingkungan itu. Jadi kami memang fokusnya ke lingkungan, Bapak. Jadi bagaimana generasi bukan cuma generasi muda yang kami harapkan, tetapi juga seluruh generasi peduli akan lingkungan. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari mungkin kalau tidak bisa apa namanya? Dimulai dari kamar saja, kamar diri sendiri, terus konsumsi sendiri-sendiri, kemudian baru kita tularkan ke mungkin orang tua, adik atau keluarga. Baru kita bisa kalau kita sudah merasakan apa manfaatnya, kemudian kita sudah mempelajari, kita bisa ikut-ikut volunteer dan sebagainya. Nah, di sana juga kita akan mendapatkan atau menumbuhkan rasa solidaritas kita juga apabila kita ikut-ikut volunteer. Karena kami juga kalau ngelakuin suatu apa namanya kegiatan atau program yang kami lakukan, kami biasanya open volunteer juga.
Dan juga Trust Ranger ini Bapak sudah menyebar ya di beberapa provinsi. Ada Mm-mm. yang dari Sumsel, khususnya kami Sumsel, kemudian Jawa juga ada, dan beberapa provinsi lainnya. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan komentar yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada Zuber Kreatif. Keren Jelly katanya gitu ya. Terima kasih. Oh, Masya Allah, Kak Ya, ini ya, Kak Zuber. oke. Lanjut lagi nih Mbak Jelly ya. Bagaimana cara teman-teman yang ada di Trash ini juga Trash Ranger ini juga membangun solidaritas, maksudnya membangun setia kawan juga ya kepada rekan-rekan komunitas lain. Oke, cara membangunnya yang tadi, yang pertama itu kami open sekali kolaborasi. Jadi kami sangat terbuka apabila ada komunitas lain ingin mengajak kolaborasi atau berdiskusi, karena memang itu adalah langkah awal kita sama-sama belajar. Dan di sana juga setiap komunitas itu punya visi dan misi yang sama, yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Dengan kita sering banyak kolaborasi, maka di sana kita akan belajar. Belajar bagaimana mereka manajemennya, belajar bagaimana mereka menyikapi seseorang. Mungkin kita kalau kita ketemu orang, kita bakal ketemu mungkin ada yang sesuai dengan kita, kemudian ada yang tidak sesuai. Tetapi itu bukan menjadi masalah, tetapi itu malah menjadi pelajaran kita. Oh, ternyata ada orang yang seperti ini. Jadi kita belajar bagaimana nih cara menyikapi orang yang misal karakternya yang A, kemudian karakter yang B. Itu kita selalu belajar, terus belajar. Kemudian juga kami sangat welcome apabila ada masukan baik dari masyarakat ataupun dari komunitas lain gitu. Itu cara kami membangun suatu ini ya, Kesetia kawanan ke iya, komunitas lain ya. kesetiakawanan terhadap komunitas seperti itu. Iya. Nah, Mbak Jelly, karena memang kan udah cukup banyak, udah cukup bergerak ya Trash Ranger ini ya. Saya mau tanya nih mengenai bagaimana Trash Ranger sendiri ya itu berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan di tingkat nasional gitu. Apakah mungkin tadi mungkin kalau secara komunitas lain yang ada di sini ada kerjasama begitu ya. Kalau untuk di nasional seperti apa, Mbak? Oke, jadi kami sudah sebelumnya kami sudah merancang beberapa kegiatan yang memang fokusnya yang pertama kami lakukan itu di internal, kemudian langkah selanjutnya itu jangka panjang ya, nasional tingkatnya jangka panjang. Kalau Trust Ranger sebenarnya udah langkah nasional itu sudah menyebar, itu salah satu langkah nasionalnya menyebar di beberapa provinsi. Kemudian juga untuk menjalin atau menjaga keberlanjutan, kami juga ingin membangun suatu kerjasama. Kerjasamanya bukan cuma ke sesama komunitas, tetapi kami juga berharap bisa kerjasama langsung, mungkin dengan pemerintah Sumsel, kemudian juga dengan Dinas Kehutanan atau DLH, kemudian juga dengan dinas-dinas seperti Dinas Pertanian dan juga Dinas ini ya, Kehutanan gitu. Itu yang ingin kami tuju. Nah, dan juga diaspora karena memang kebanyakan di Trust Ranger itu pemuda yang rentang usia 16 sampai 30. Jadi kami harapannya bisa menjalin hubungan tersebut karena kita itu tidak bisa bergerak sendiri gitu. Maksudnya tidak bisa kita walaupun di Trust Ranger punya banyak orang, misal anggota punya banyak, tetapi namanya suatu komunitas itu untuk setiap orang punya prioritas masing-masing. Jadi bagaimana kita memikirkan strategi atau memanajemen komunitas ini agar berkelanjutan dengan cara yang tadi kita harus menjalin juga hubungan antar komunitas, kemudian kita menjalin juga hubungan dengan pemerintah. Untuk tingkat untuk persebaran yang lebih luas, kami biasanya juga memanfaatkan teknologi khususnya ya sosmed gitu dari Instagram. Kemudian kami juga sedang merancang untuk konten-konten nantinya yang akan Mm-mm. kami buat juga di TikTok maupun di YouTube. Mungkin itu untuk Oke. harapannya bisa secara nasional. Dan satu lagi mungkin Mbak, Ya? karena kami berhubungan dengan waste management, harapan kami ingin juga bekerja sama dengan produk-produk misal seperti sekarang itu ya yang kosmetik ya. Ya. Kosmetik itu paling banyak gitu. Nah, harapannya kami bisa bekerja sama dengan
perusahaan mungkin yang memang di bidang kosmetik yang Ya. bisa nanti menukar wadahnya dengan poin dan sebagainya seperti itu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dulu ke pendengar ya. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tata. Waalaikumsalam. Oma Ana kemana aja sih? Ada selalu monitor tadi nggak masuk loh Mutiara Oh, Pagi. Mutiara Pagi nggak masuk. Oke. Giliran masuk baca WA. Iya, belum jodohnya ya. Ya, terima Selamat kasih Oma pagi, Ana. hati-hati Ya, ya. di Prabu Muli silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Jeli Puspita Sari ya. Iya, Jelly Milinia Puspitasari. Oh ya ada milenialnya ya Puspita Sari. Iya. Bagus banget suaranya Puspita Sari gitu ya. Iya. Selamat pagi ya Mbak ya. Mau bertanya Mbak, saya ini kan orangnya boleh dikatakan, selamat hari kesetia kawanan dulu ya. Betul. Kalau bisa kita harus memang setia dengan kawan gitu. Kalau Oma itu memang selalu setia dengan kawan, selalu bikin humor, jadi ketawa dulu. Kalau nggak ada, Oma dicari gitu kemana ya Masya katanya Allah. gitu. Bikin mood baik ya Bu. Jadi pertanyaannya sebenarnya lingkungan yang baik itu seperti apa sih Mbak gitu ya? Lingkungan yang baik itu seperti apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita setia dengan teman, setia kawan gitu, apakah semua rahasia kita boleh curhat kepada teman tadi gitu ya? Waduh. Boleh nggak dicurhatkan gitu? Apa memang ditahan aja sendiri gitu? Nggak usah dia curhat-curhat, walaupun teman sendiri nanti juga dibeberkan kemana-mana. Jangan kasih tahu ya, nggak ketahuinya kasih tahu kemana-mana gitu. Oke, baik. Itu aja. Itu aja, tolong ya gimana biar kita tahu gitu pertemanan yang baik seperti apa dan lingkungan yang baik seperti apa. Terima kasih Mbak Tata, terima kasih Mbak Puspita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab saja Mbak Jelly. Oke Mbak Tata. Jadi kalau mengenai lingkungan ya, lingkungan itu bisa lingkungan kebersihan dan juga lingkungan pertemanan. Nah, kalau misal lingkungan kebersihan ya, lingkungan itu yang bisa membuat mata kita nyaman dan juga sehat untuk kita. Ya tadi nggak ada sampah berserakan dan sebagainya. Kemudian gimana kalau lingkungan yang sehat? Nah, kalau dalam pertemanan sebenarnya kita tidak boleh membeda-bedakan teman ataupun tidak boleh memandang background orang ya. Tetapi namanya manusia, kita juga harus memiliki batasan. Maksudnya dalam menghadapi orang yang berbeda-beda, kita harus punya batasan. Kita harus memikirkan diri kita juga. Apakah energi kita nantinya habis menghadapi orang yang dengan tipe A tidak. Maksudnya ada beberapa orang yang tidak satu frekuensi ya dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan kita punya banyak teman dekat sekali, karena sebenarnya teman itu nggak harus begitu intens atau semuanya dikomunikasikan. Tetapi teman itu bisa seperti kita menjalin komunikasi dengan baik. Teman juga bisa kita dapatkan baik teman online maupun teman offline. Nah, yang sekarang yang kita bahas tentang teman offline dulu nih. Yang kebanyakan ya, kalau online itu udah positif punya semua gitu. Nah, teman offline itu bagaimana cara kita menyikapi atau hubungan kita dengan baik? Yang pertama itu kita perlakukan orang itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tetapi kita harus tanamkan di diri kita bahwa kita jangan pernah berharap orang itu memperlakukan seperti kita. Maksudnya gini, kalau kita tidak ingin diperlakukan orang misalnya dikata-katakan atau dijelek-jelekan, maka berusahalah diri kita untuk tidak mengumbar aib orang lain. Jadi di diri kita dulu gitu. Karena kita tidak bisa menutup atau tidak bisa meminta orang lain berubah. Yang bisa kita lakukan hanya ubah diri sendiri. Nanti kita itu bakal berjalan dengan sendirinya. Orang-orang yang satu frekuensi dengan kita biasanya bakal tetap intens gitu. Nah, tetapi kita tidak boleh juga menutup komunikasi dengan teman-teman lainnya. Mungkin nanti kita bisa rada mungkin kayak mengucapkan ya, kayak kita kalau dari hari-hari nasional atau hari-hari besar, khusus kalau Islam misal di hari-hari ini ya, hari-hari hari raya ya, raya Idul Fitri misal, itu kita tetap mengucapkan selamat
hari raya dan sebagainya. Itu semua salah satu cara kita untuk menjalin komunikasi dengan baik. Nah, mengenai cerita, kalau saya pribadi, saya tidak bisa juga meminta orang lain untuk tidak bercerita sama sekali, karena memang manusia itu butuh juga sosialisasi, butuh komunikasi. Tapi alangkah baiknya kalau misal ceritalah yang baik-baik saja. Jadi kalau yang buruk-buruk, ya sudah kita pendam atau kita bercerita kepada yang kita percaya, yaitu yang maha besar. Misal kalau Islam itu Allah, kemudian kita juga harus kalau misal kita ada tidak suka sama orang itu, kita lihat, kita vila apa yang kita tidak suka sama dia tadi, kenapa. Kemudian kalau misal kita tidak suka sama orangnya, berarti kita hindari nih bagaimana ketidaksukaan kita itu eh, apa namanya, terhindar. Tetapi komunikasi kita mungkin bisa, kalau misal kita tidak bisa, kalau ketemu sama dia emosian terus gitu, kalau ketemu offline emosian terus, ya udah, jadi kita berusaha untuk tidak intens ketemunya. Kalau ketemu ya ya udah salam aja atau senyum atau menyapa sedikit dan tidak terlalu banyak. Tapi kalau menurut saya jangan, sebisa mungkin ya, kita tidak mengumbar atau bercerita hal-hal buruk tentang kita, tetapi berusahalah untuk bercerita atau berbagi sesuatu yang sama-sama membangun. Baik. Nah, jadi Itu ya, ya Mbak, silakan Mbak. ya sudah. Oke, saya terlalu bersemangat juga nih menyimak ya. Nah, jadi di Trash Ranger sendiri begitu ya, kalau kita mau mengetahui bagaimana dampak yang sudah diberikan kepada masyarakat ya, ataupun kepada lingkungan setempat lah ya, itu dampaknya seperti apa Mbak yang sudah diberikan begitu ya, yang sudah berdampak? Oke, karena memang umur Trust Ranger masih sangat muda ya Mbak. Sejauh ini yang pertama ya dampaknya seperti tanam pohon, bahwa alhamdulillah pohonnya bisa tumbuh gitu. Jadi kita bisa menyumbang oksigen. Kemudian yang kedua, banyak volunteer yang punya rasa atau experience baru saat mengikuti volunteer tersebut, dan juga ada tergerak. Contohnya hal kecil ya Mbak, kami beberapa di komunitas itu sudah mulai menerapkan membawa tumbler sendiri. Itu suatu hal kecil, tetapi dengan kita membawa tumbler sendiri, misal kita ke kerja atau aktivitas, itu kita sudah menyumbang pengurangan sampah, khususnya sampah plastik. Itu tanpa kita sadari. Itu sudah termasuk dampak menurut saya. Kemudian juga untuk dampak lain itu ke pribadi. Jadi di Trust Ranger harapannya bukan cuma untuk kita berdampak untuk orang lain, tetapi berdampak dulu untuk diri kita. Baru kita bisa berdampak untuk orang lain. Yang itu yang pertama, tadi dari komunikasi, kita public speaking, setiap Trust Ranger itu yang inti ya saat ini kami selalu kasih eh, satu project yang harus mereka selesaikan. Di sana kami suruh mereka, dan juga di situ juga mereka dibolehkan untuk diskusi, tetapi mereka otak pertamanya. Jadi di sana kami menekankan untuk critical thinking juga, karena di zaman sekarang kan minim sekali ya critical thinking kayak gitu. Itu sih Mbak. Jadi harapannya ke depan berarti makin banyak lagi yang terdampak dari kegiatan yang dilakukan oleh Trash Ranger ini, begitu ya Mbak Jali ya? Iya, harapannya seperti itu Mbak. Tapi Mbak Jali, apa tantangannya? Ini kan komunitas baru ya, Trash Ranger ini ya. Nah, apa sih tantangannya? Apakah sudah ada tantangan begitu dalam memupuk kesetiakawanan di komunitas baru ini? Apa jangan-jangan ya udahlah slay aja kalau kata orang ya, karena juga masih baru. Atau jangan-jangan justru baru ternyata tantangannya tuh juga luar biasa gitu. Silakan Mbak. Iya, baik Kak. Jadi kalau kita berbicara tantangan, apapun pasti punya tantangan ya. Oke, kalau tantangan sebenarnya karena Trust Stranger itu baru ya Mbak. Maksudnya yang di Sumsel itu umurnya masih sangat baru. Yang pertama tadi, kita yang pertama yang kami alami di tahun 2024, kami belum terlalu aktif. Kenapa? Karena tadi kami belum memfokuskan ke internal terlebih dahulu. Jadi maksudnya
kita belum membangun hubungan di internal dulu, belum menguatkan hubungan internal terlebih dahulu. Nah, itu tetapi tidak menjadi kekurangan buat kami. Tapi dengan ada problem tadi, kami bisa berpikir lebih kritis bagaimana nih mengatasi masalah ini. Kemudian juga yang kedua, namanya komunitas itu kami selalu berharap setiap orang ikut komunitas pasti ingin mendapatkan suatu eh, atau belajar ya, belajar atau menghasilkan sesuatu untuk diri sendiri. Nah, itu yang kami selalu tekankan. Jadi di Trust Ranger itu ada beberapa orang yang memang berpengalaman di bidangnya, terkadang didatangkan untuk mentor. Misal khusus untuk mereka membahas sesuatu yang bisa bermanfaat untuk mereka. Misal dari manajemen waktu, kemudian dari bagaimana menyikapi penggunaan sampah, atau membangun kepedulian kita terhadap sampah dan sebagainya. Itu biasanya kami akan datangkan seperti khusus untuk internal itu. Nah, rencana kami Mbak, karena sekarang itu lagi oprek ya, sampai tanggal 10 Januari, nanti kami di 15 atau 20 Januari itu kami akan membentuk suatu welcoming terlebih dahulu, di mana anggota-anggota baru itu akan kami berikan dulu bekal gitu. Bekal dulu mengenal Trust Ranger lebih dalam, kemudian bekal untuk mereka nantinya ke depan. Karena seperti ini, seseorang itu akan loyal terhadap sesuatu apabila dia yang mencintai tempat itu terlebih dahulu. Misal dia bakal stay di Trust Ranger, dia bakal loyalitas ke Trust Ranger apabila mereka telah menemukan cintanya ke Trust Ranger. Apa nih? Oleh karena itu, kami selalu membuat atau menciptakan lingkungan yang baik nantinya di tahun 2025 ini. Harapannya di 2025 Trust Ranger bisa lebih bermanfaat lagi dan juga lebih aktif lagi, khususnya di Sumatera Selatan. Baik. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang komunitas ini berarti banyak sekali program dan juga memang selalu apa ya, harus selalu update begitu ya Mbak Jeli ya, dalam memupuk semuanya lah, entah itu solidaritas, bahkan mungkin 7 pilar yang memang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jeli sendiri ya. Nah, tapi Mbak Jeli, untuk Trust Ranger ini sendiri sebenarnya dia ada, misalnya ya kita mau bergabung ya, ada ketentuan-ketentuan atau syarat yang berlaku tidak gitu? Oke Mbak, jadi sebenarnya ada di ini ya, di Instagram kami ada pamfletnya juga Mbak. Teman-teman mungkin kalau ingin tahu beberapa syaratnya bisa langsung. Tapi syaratnya nggak susah-susah Mbak, cuman apa namanya, kita isi formulir, kemudian memang punya tujuan dan visi yang sama. Di sana juga ada penjelasan mengenai Trust Ranger juga di link tersebut. Jadi teman-teman bisa baca dulu sebelum teman-teman join ataupun masuk. Kemudian di syarat itu juga ya, syarat mungkin teman-teman follow Instagramnya Trust Ranger, tujuannya agar teman-teman dapat informasi update-nya. Dan yang terakhir itu ada wawancara. Wawancara di sini tujuannya untuk melihat nih awalnya kita melihat karakter orangnya bagaimana dan bagaimana, dan sehingga kami punya apa ya, dasaran nih bagaimana cara menghadapi orang ini atau bagaimana cara menyikapi orang ini, karena setiap orang itu beda-beda Mbak. Ada yang mungkin sangat berani, dan juga ada yang apa ya, udah biasa gitu ya, public speaking dan sebagainya. Ada yang kalau ngomong itu udah getar duluan gitu. Nah, itu di Trust Ranger nggak menjadi masalah asalkan punya keinginan yang kuat untuk maju, belajar bersama, dan juga berdampak khususnya di lingkungan. Seperti itu Mbak. Berarti di Trust Ranger ini memang berbagai latar belakang profesi yang bergabung ya? Iya. Boleh di-spill Mbak Kebanyakan mungkin? mahasiswa sama SMA sih Mbak. Oh, banyak kan masih mahasiswa dan juga SMA ya? Oke, apa yang melatar belakangi mereka? Kan pasti pas ketika ngumpul nanya, kenapa sih kamu ikut ini, kenapa sih ikut ini? Apa rata-rata Mbak jawabannya? Karena memang Trust Ranger itu fokusnya ke lingkungan, Mbak. Jadi memang kita fokus satu ke lingkungan tersebut. Kemudian di sana juga ada 7 pilar tadi. Salah satu ya, kalau kita ada pengabdian juga, pengabdian dan juga penelitian. Jadi beberapa pilar kami itu tujuannya jangka panjang. Jadi memang
di awal memang kecil, mungkin kegiatannya kecil-kecil, tapi jika rutin dilakukan, kita punya sesuatu goals yang lebih besar nantinya. Mungkin di jangka 2 tahun atau 3 tahun ke depan seperti itu. Jadi kebanyakan orang itu ya, ini sih Mbak, karena tren juga ya sekarang, lagi tren juga ya, kebanyakan orang kayak peduli lingkungan, dan juga banyak sekali gen Z atau milenial yang bergerak ke lingkungan. Jadi itu juga sebenarnya yang memotivasi mereka, dan juga kegiatannya juga seru, punya experience baru kayak gitu. Karena kalau misal kebanyakan orang itu gengsi Mbak, kalau misal mengutin sampah di pinggir jalan Oh kalau sendiri iya, gitu. iya. Gitu. Tapi kalau pas di Trash Ranger kan kita rame-rame, jadi kayak gengsi itu mungkin meluntur, dan pada Terbawa akhirnya ya, akhirnya ya terbawa. terbawa seterusnya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesetiakawanan, itu kan pasti kompak, terus solid lah ya, ada solidaritasnya di dalamnya ya. Nah, bagaimana menciptakan bahwa untuk setia, kompak dan solid ini juga masih satu kesatuan ya. Ini bagaimana menciptakannya supaya lebih ke kita punya kesadaran akan kepentingan bersama memang ya. Ada tujuannya gitu ya. Nah, ini menciptakan simpati dulu deh Mbak. Menciptakan simpati, rasa kesatuannya sendiri itu seperti apa? Oke, jadi cara kita menciptakan simpati sebenarnya itu dari, mungkin kalau kita ya Trust Ranger itu kan ada awalnya ya, mungkin yang memang menggeraknya gitu. Itu yang penggeraknya sebisa mungkin membuat lingkungan itu nyaman. Nah, setelah lingkungan itu nyaman, mereka merasa dihargai. Seseorang itu apabila dihargai, maka dia akan berempati. Dan juga setelah mereka dihargai, kemudian kita mulai belajar dasarnya. Dasar kenapa kita harus peduli lingkungan. Permasalahan-permasalahan, apa namanya, kayak sampah, misal sampah plastik itu baru terurai 50 tahun lebih dan sebagainya. Itu kita bahas. Di sana kita beradu, bukan argumen ya, lebih ke eh, diskusi, diskusi dan sebagainya. Nah, orang itu ketika dia dihargai, ketika dia punya ilmu, maka dia itu akan bertindak dengan benar. Khususnya tadi, dia akan berempati terhadap lingkungannya. Karena diri dia saja sudah diempati gitu. Kenapa orang itu banyak yang tidak berempati? Terkadang karena di lingkungan kita sekarang itu suka sekali terlalu mudah ngejudgment orang. Kalau misal salah, salahnya A, padahal kan setiap orang namanya salah ya, pasti gitu. Asalkan dia mau berubah dan juga belajar, itu sudah suatu yang sangat baik gitu. Tapi terkadang di masyarakat yang misalnya di problem sekali, lingkungan itu malah yang membuat ngejudge orang itu, yang membuat orang itu jadi malas gitu empati. Alah, ngapain gitu. Terus juga misal tadi, kalau kita udah ada rasa kekeluargaan, Ya, biasanya dia akan lebih empati gitu. lebih cepat ya, lebih Iya, lebih cepat ngeleburnya, membaurnya begitu ya. benar Oke. sekali. Tapi kalau di Trash Ranger South Sumatera ini ya Mbak ya, saya juga mau tanyakan ya. Kalau dibandingkan dengan daerah lain ya yang ada di Indonesia ya, apa yang membuat kegiatan di Trash Ranger ini mungkin sedikit unik dari yang lain atau berbeda begitu? Oke, mungkin di Trans Raja Sumatera Selatan itu yang baru ya Mbak, yang Iya, kerjasama kemarin itu menyuarakan kampanye diet plastik dan juga dibuat film juga. Itu yang kemarin yang jadi talentnya itu ada Putri Melta, kemudian ada juga Sarah yang merupakan Putri Melta merupakan co-Trans Ranger yang ya. pusat ya Mbak. Eh, jadi kami itu ada namanya Trans Ranger ID, kemudian Trans Ranger Sumatera Selatan atau Trans Ranger Jawa dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin itu yang paling membedakan ya, yang diet plastik tadi. Jadi karena memang di sana di gerakan kita mulainya dari diri sendiri dulu, baru kita bisa berdampak. Karena percuma kalau misal nggak ada yang percuma sebenarnya. So Mm-mm. sorry, nggak ada yang percuma. Tetapi alangkah baiknya apabila kita mulai dari diri sendiri. Karena kalau kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita perlahan kita lakukan setiap hari, maka itu akan menjadi konsisten dan juga tertanam di diri sendiri. Kemudian nanti kita akan memperoleh atau bisa bertindak lebih besar lagi seperti itu. Oke. Mbak, jadi dengan sekian banyak kegiatan dan juga
apa yang sudah disampaikan tadi ya, di Trash Ranger ini berhasil atau tidaknya suatu program ya yang telah dilakukan ya. Bagaimana cara Mbak Jelly dan teman-teman di Trash Ranger ini mengukurnya? Oke, untuk mengukur suatu kegiatan ya terjalan atau tidak, yang pertama itu dari proses, Mbak. Yang kami lihat bagaimana antusias anggotanya, kemudian nanti dari proses tersebut apa yang diperoleh dari anggotanya, kemudian baru hasilnya. Jadi kami hasilnya itu di akhir. Kami lihat itu prosesnya terlebih dahulu. Jadi dari prosesnya, antusias mereka, kami biasanya kalau misal yang baru ya Mbak, baru kami terapkan itu di inti di tahun 2022 yang untuk 2025 nanti, dan di Desember itu udah gerak. Itu kami setiap meeting atau Zoom, kami selalu mengadakan suatu absensi. Itu juga membuat suatu pemantauan kami mengenai anggotanya gitu, keaktifan anggota, kemudian juga tadi hasil dari merekanya. Kami juga biasanya menanyakan, misal mereka kan sudah punya ditanggung jawab masing-masing, misal kegiatan, itu selalu kami tanyakan, kira-kira ada kendala apa nih yang bisa kita diskusikan. Dan juga kami sangat welcome sekali kayak diskusi, misal di luar Zoom gitu, misal secara langsung chatting, dan juga kami selalu mengingatkan. Nah, kemudian hasilnya kira-kira hasil yang kita peroleh, hasil yang kita lakukan, program itu terlaksana dengan baik atau tidak. Itu yang menjadi parameter kami. Jadi lebih ke menekankan prosesnya sih, Mbak. Baik, lebih menekankan proses ya dari apa yang mau dicapai seperti itu ya. Baiklah kalau begitu ya, tanpa terasa ini memang benar-benar tanpa terasa kalau ngobrol sama Mbak Jelly ya. Tahu udah mau habis aja. Sebelum diakhiri, apa pesan yang mau disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI, Mbak Jelly, terkait apa yang sudah kita perbincangkan ini? Silakan. Oke, sebenarnya mungkin lebih ke ini ya, kita balik lagi bahwa kita itu punya identitas, khususnya Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong adalah satu nilai, budaya, dan sosial yang sangat mendasar di Indonesia. Yang berarti bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Jadi konsep ini mencerminkan semangat kolektivitas, solidaritas, dan juga kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Kita harus menerapkan gotong royong ini dalam hidup kita karena memang ini merupakan suatu identitas di mana kita merdeka diawali dari sikap atau aktivitas gotong royong itu sendiri. Baiklah Mbak Jelly, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sukses untuk Trash Ranger. Mudah-mudahan ini bukan menjadi komunitas yang 1 tahun berjalan, sudah itu nggak berjalan lagi begitu ya. Kita mengharapkan ini continue begitu ya Mbak ya, dan malah bisa permanen seperti itu ya, apa yang ada di Trash Ranger South Sumatera ini ya. Mbak Jelly, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Senang berbincang-bincang dengan Mbak Jelly di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Tata, luar biasa. Senang sekali bisa berkomunikasi dan bertukar pikiran hari ini. Sampai bertemu lagi. Selamat pagi. Pagi, sehat selalu. Amin, terima kasih. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama narasumber kita di pagi hari ini. Jelly Milinia Puspitasari SPMSI, Leader of Trash Ranger South Sumatera, membahas mengenai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ya, dari sisi seorang leader di komunitas Trash Ranger. Jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi yang kami ambil dari rri.co.id, dan juga kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda di Jumat 20 Desember 2024. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang